Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa SPTV dan Radio Elbama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang maha hebat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih hadir melalui Ramadan keren dan mudah-mudahan ini banyak manfaatnya untuk pemirsa di mana saja berada. Kita akan membahas tentang nama-nama bulan puasa. Bulan puasa disebut juga Syahrullah, bulan Allah. Bulan ini Allah sandarkan kepada dirinya sendiri, karenanya bulan ini dinamakan bulan Allah yang maha hebat. Dan bulan puasa juga disebut Syahrul Alai, bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh dengan limpahkan karunia. Orang beriman ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, mereka selalu penuh dengan kenikmatan. Ketika puasa, buka tidak makannya tidak istimewa, makannya sederhana saja tetapi penuh dengan kenikmatan. Demikian juga ketika sahur pun yang dimakan itu makanan yang sederhana saja, yang makanan biasa-biasa saja, tetapi nikmatnya subhanallah. Inilah namanya karunia Allah diberikan kepada orang yang beriman. Pagi kita senang karena kita sedang melaksanakan ibadah saum. Dur zuhur kita pun nikmat, merasakan waktu zuhur. Tidak lama lagi kita akan buka puasa, sekalipun dihitung beberapa jam lagi ke depan. Dur asar pun kita begitu semakin senang, merasa nikmat melaksanakan ibadah ini. 2 jam lagi mau buka, padahal ini lumayan waktunya, tapi kok betapa nikmat mendengar beduk-beduk sholat itu, waktu-waktu sholat. Ketika kita pun kerja semangat, kerja tetap penuh nikmat. Ini semua adalah karunia Allah tentunya. Makanya bulan puasa disebut Syahrul Alai, bulan yang penuh kenikmatan dan limpahan rahmat. Yang kemudian bulan puasa disebut juga Syahrul Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Allah jelaskan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ini. Dan Al-Quran itu adalah hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Hamba Allah yang ada di muka bumi, kalau mereka membaca Quran dan mereka dalam isinya, itu tentu akan mendapat petunjuk dari Allah. Banyak orang-orang barat yang kebetulan non muslim, dia pun baca Quran, dia menggali Al-Quran tentang teknologi, dia pun hebat dan dia bisa tahu bagaimana bisa terbang keluar angkasa. Ini semua dari Quran. Demikian juga mereka yang ahli di bidang kedokteran, mereka pun baca Al-Quran tentang ilmu kesehatan. Mereka pun juga mendapatkan ilmu-ilmu baru yang sudah jelas sumbernya adalah Al-Quran. Juga mereka membaca tentang ilmu kaitan dengan ilmu politik, kemudian ilmu bisnis, itu semua ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi manusia, hudalinas, petunjuk bagi kita semua. Oleh karena itu mari baca terus Al-Quran, kemudian gali isinya, karena Al-Quran hudalil muttaqin, kata petunjuk bagi orang yang takwa. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan selalu mengikuti Al-Quran, maka dia akan selamat dunia akhirat. Membaca Al-Quran nilainya luar biasa di sisi Allah. Yang kemudian bulan puasa disebut juga Syahrul Najah, bulan pelepasan dari azab neraka. Di bulan Ramadan
banyak sekali hamba Allah yang menjadi ahli neraka, kemudian oleh Allah mendapat bebas, dibebaskan oleh Allah dari neraka. Ini semua adalah anugerah datangnya Ramadan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Jadi tidak sedikit orang-orang yang sudah disiksa menjadi lepas dari siksaannya. Kenapa? Karena datangnya Ramadan yang hebat ini. Makanya Ramadan bulan yang penuh rahmat, Ramadan bulan yang penuh barokah, Ramadan bulan yang penuh dengan keistimewaan. Inilah Ramadan. Beruntung pemirsa SVTV dan Radio Erbaba FM, kita masih berada di bulan Ramadan, di bulan penuh rahmat dan ampunan ini, sehingga kita bisa merasakan ibadah di bulan yang agung ini. Yang kemudian Ramadan atau bulan puasa ini suka disebut Syahrul Jud, artinya bulan memberikan keikhlasan kepada sesama manusia dan melimpahkan bantuan kepada fakir miskin di bulan bermurah tangan ini. Banyak saudara-saudara kita yang termasuk kelompok The Have memberikan bantuan kepada mereka yang termasuk kelas The Have Not, kelas miskin, kelas serba kekurangan. Nah, mereka tentu memberikan sesuatu kepada mereka yang tidak punya tadi dengan rasa ikhlas, dengan rasa ridho yang dalam, karena semua itu diniatkan ketulusan hati, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan puasa disebut Syahrul Jud, bulan memberikan keikhlasan kepada sesama manusia, khususnya saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan Allah jelaskan orang-orang yang selalu berinfak di jalan Allah, kata yang Maha Agung, aku pun akan berinfak kepadamu. Itu dijelaskan di dalam hadis qudsi. Dan juga ada penjelasan dari Al-Quran. Allah jelaskan lagi, kalau engkau memberikan sesuatu di jalan Allah, berarti engkau telah memberikan utang kepadaku. Tentu Allah pun berjanji, aku akan bayar apa yang telah kau berikan. Tuh, itu semua janji Allah. Jadi jangan khawatir kalau kita banyak sedekah jatuh miskin, jangan khawatir. Tidak ada dalam sejarahnya orang dermawan jatuh miskin sampai bangkrut, itu tidak ada. Yang banyak orang kaya raya tetapi dia pelit, kemudian dia selalu menghamburkan harta di jalan yang tidak bagus, jatuh miskin. Itu jumlahnya tidak terhitung di alam dunia ini. Mari pemirsa SVTV dan pendengar Radio Erbaba FM, banyak-banyaklah memberikan sesuatu yang bermanfaat di bulan Ramadan ini, karena Allah berjanji Allah akan memberikan balasan yang tidak terhingga. Bahkan Rasul jelaskan di dalam sabdanya, mana qasamalun min sedekah, tidak akan dikurangi, kata Allah, harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa SVTV dan Radio Erbama FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian bulan puasa juga disebut Syahrul Muwasah, bulan memberikan pertolongan kepada yang berhajat. Banyak saudara-saudara kita yang kebetulan kelompok agnia, dia diberikan harta melimpah ruah, diberikan ilmu begitu banyak ilmunya, diberikan tenaga oleh Allah, kekuatannya luar biasa hebatnya. Nah, bagi mereka yang mendapatkan kehidupan yang berlebih ataupun pas-pasan, jangan lupa berbagilah kepada saudaranya yang ada di garis kemiskinan. Berilah bantuan mereka, makan, minum, pakaian, ataupun apa yang mereka butuhkan. Karena dengan mau berbagi,
Allah akan sayang kepada orang-orang yang suka berbagi. Allah akan cinta kepada orang-orang yang dermawan. Bahkan ada keterangan dari Kangjeng Rasul, Asy-syahyu qaribun minallah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Itu menurut Kangjeng Rasulullah. Orang yang dermawan dekat dengan malaikat Allah. Orang yang dermawan dekat ke surga Allah. Dan orang yang dermawan ba'idun minan nar, akan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Inilah hebatnya orang yang dermawan. Dunia menjadi indah, dunia menjadi luas, dunia menjadi hebat. Ini semua karena adanya orang-orang dermawan. Bahkan dalam keterangan Nabi, orang-orang dermawan yang tulus dan ikhlas, mereka nanti masuk surga akan lebih awal, masuknya lebih cepat, dan dia termasuk kelompok terbang pertama masuk surga Allah. Kenapa? Karena dermawannya tadi. Tetapi sebaliknya, pemirsa, bagi orang yang kikir, kata Nabi, ba'idun minallah, jauh dari Allah. Orang yang kikir jauh dari malaikat Allah, jauh dari manusia, dan dekat ke neraka. Ini orang yang kikir. Dan yang kemudian, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sekali lagi beruntunglah bagi hamba Allah yang dermawan. Nanti mereka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, para pemirsa, pembahasan tentang nama-nama bulan Ramadan atau bulan puasa akan kami lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.